Jadi ada dua rumah contoh teman-teman, tapi hari ini kita mau, jadi ketika kita masuk pertama kali ke ruangan dalam rumah ini, ke living room, kita disambut sama gitu ya. Nah, yang aku suka dari rumah ini juga, di belakang sini nanti akan ada taman juga yang bisa kita pakai untuk Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih jalan-jalan di Surabaya Timur, tepatnya di perumahan The Grand Kenjeran, teman-teman. Kalau sebelumnya kita pernah review yang ukurannya besar ya, sekitar 9 kali 20-an atau 10 kali 20-an. Nah, ini ada tipe kecil teman-teman, yang harganya juga pasti lebih murah gitu ya. Nah, lokasi The Grand Kenjeran ini juga premium teman-teman ya. Ada di Surabaya Timur, di Jalan Kenjeran pastinya. Dekatnya kemana aja? Yang pertama pasti dekat Kemer gitu ya, sekitar 2 menitan sudah sampai. Terus di sekitar sini juga ada perumahan, namanya perumahan Babatan teman-teman, yang sudah padat penduduk. Jadi memang bukan kawasan asing gitu ya, dekat kemana-mana. Terus juga ada semacam food court namanya Kota Lama gitu ya, jadi banyak makanan di depan gate gitu ya. Terus untuk ke daerah rumah sakit, di sini ada rumah sakit Mitra Keluarga dan juga rumah sakit Ibu dan Anak Kendang Sari gitu ya. Terus mana lagi? Banyak banget, kita ke area Mulyo Sari juga deket teman-teman, sekitar 5 menitan aja. Ke Galaxy Mall cuman sekitar 10 menitan aja. Ke area pendidikan seperti ITS ya dan UNER Kampus C itu juga sekitar 10-15 menitan teman-teman. Jadi memang benar-benar dekat dengan lingkungan yang bagus ya. Pastinya kalau kita lihat kanan kiri ini nggak ada, nantinya tidak akan ada listrik yang di atas teman-teman. Jadi listriknya akan underground, jadi lebih rapi gitu ya. Untuk area depannya sendiri ini sekitar mulai dari 8 sampai 12 meter teman-teman ya. Jadi mungkin sekitar 4 mobil ini bisa papasan. Kalau pas di depannya rumah contoh itu seperti itu, bisa 4 mobil, dan untuk motor pun juga masih bisa longgar. Oke, yuk intip sebelah sini. Jadi ada 2 rumah contoh teman-teman, tapi hari ini kita mau survei, kita mau jalan-jalan ke rumah contoh yang ukurannya 5 kali 16 ya. Luas tanahnya 80 dan luas bangunannya 95 meter persegi teman-teman ya. Fasa depannya cantik, kekinian, modern ya. Mereka pakai warna putih, abu-abu dan coklat. Dan nanti kalau kita lihat segala aksen yang dikasih di dalamnya itu terlihat mewah teman-teman. Jadi memang benar-benar mainnya di interior dan nggak biasa-biasa. Oke, yuk kita coba masuk sebelah sini. Jadi rumahnya ukurannya 5 kali 16 teman-teman. Oke, sekarang kita masuk dulu ke area carport teman-teman, karena lebarnya 5. Jadi ke bagian satu carport gitu ya. Untuk motor di mana bisa di sebelah sini teman-teman. Jadi agak naik sedikit, ada badukan gitu ya. Motornya bisa ditaruh sini. Jadi ini ada jalan los, bisa dipakai untuk tempat motor. Terus di area sini pun juga sudah disediakan tandon air bawah. Untuk sanyu juga sudah ada, untuk listrik pun juga ada di luar sana teman-teman, tapi ditutupin gitu ya. Jadi tenang aja, aman. Terus juga dilengkapi sama taman seperti ini teman-teman. Jadi tetap ada penghijauan meskipun lebarnya 5 gitu ya. Nah, aku sukanya dari rumah ini, selain mereka ngasih desain yang oke, interior yang oke, mereka juga ngasih smart home teman-teman ya. Yang pertama ada CCTV-nya di atas. Jadi keamanannya meskipun one gate system, tapi kita juga ketolong dengan adanya CCTV tersebut. Oke, yuk kita masuk ke sebelah sini. Nah, mulai dari depan tadi sampai masuk ke area sini teman-teman, nature-nya juga kelihatan gitu ya. Dari mana? Dari lantainya teman-teman. Kalau kita telusuri lantainya, ini mereka pakai batu alam gitu ya, banyak bebatuan. Terus untuk di area fasad depan ini mereka pakai keramik juga yang motifnya batu alam juga. Jadi kesan nature-nya lebih dapat gitu ya. Selain itu teman-teman, juga sudah disediakan kanopi seperti ini ya. Jadi untuk 2 rumah contoh ini sudah dibuatkan kanopi seperti ini. Mereka pakai besi holo dan pakai kaca tempered gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, halo, silakan masuk teman-teman. Jadi ketika kita masuk pertama kali ke ruangan dalam rumah ini, ke living room, kita disambut sama pintu yang super gede ini teman-teman ya. Jadi mereka pakai solid wood, engineering wood gitu, tebalnya sekitar 5 cm ini ada gitu ya. Jadi membuktikan kalau pintunya nggak sembarang pintu, bukan pakai multiplex biasa, dan memang kualitasnya bagus gitu ya. Terus mereka nggak cuma pakai kayu aja, ada sentuhan kacanya dan tradisionalnya Jepang-Jepang dikit gitu ya. Terus untuk kusennya di awal ini, di depan pintu mereka pakai kusen yang kayu juga seperti pintu ini. Jadi memang balance gitu ya. Nah, waktu kita masuk teman-teman, kita disambut sama kamar mandi di sebelah sini.
ya. Jadi kamar mandinya untuk di lantai 1 ada di area depan. Kenapa? Karena mungkin desainnya waktu pandemi gitu ya. Jadi kalau pandemi kan kita mengutamakan kesehatan, kebersihan. Jadi sebelum kita masuk ke ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, kita bersih-bersih dulu di sini supaya bisa lebih steril gitu ya. Nah, untuk kamar mandi sendiri teman-teman, ini kesannya mungkin agak sedikit industrial ya. Jadi mereka main kesan ada warna hitamnya, terus ada kaca yang warna hitam juga, terus mereka pakai batu-batuan yang agak keabu-abuan gitu ya. Jadi memang ada kesan industrialnya gitu. Jadi kalau kita masuk ke sini lebih kekinian, lebih anak muda gitu ya. Terus untuk bawahnya mereka pakai granit 60-60 ya, agak kasar. Pinggirnya pun juga ini motifnya sama teman-teman, kasar juga. Ya, ada wastafel, terus ada kloset duduk, ada shower yang sudah di split lantainya. Lumayan splitnya lumayan dalam gitu ya. Terus sudah disediakan tempat-tempat untuk sabun sebelah sini, tempat untuk naruh sampo dan lain-lain juga sudah ada gitu ya. Nah, di sini sudah termasuk yang tadi wastafel ini dan itu, kecuali yang kaca ini opsional gitu teman-teman ya. Terus kamar mandinya pun juga pakai pintu kayu gitu ya. Jadi bukan pintu plastik ya kan. Sudah rumahnya bagus, lingkungan bagus, lokasi bagus, dalamnya pun juga harus bagus teman-teman. Oke, kita jalan dulu ke sini. Jadi ini adalah area living roomnya teman-teman ya. Untuk ruang tamu, ruang keluarga sangat bisa karena langsung los gitu ya. Kalau kita nurut sama desain interiornya, ada sofa di sini teman-teman, terus TV-nya nanti bakal ditaruh di sebelah sini gitu ya. Jadi memang plong untuk kita bisa kumpul-kumpul keluarga dan juga langsung tembus ke area ruang makan teman-teman gitu ya. Nah, yang aku suka dari rumah ini juga backdropnya teman-teman. Backdrop di living room ini ya nggak biasa, kotak-kotak. Jadi waktu kita masuk itu ada kesan Americannya ya. Meskipun dari luar kita dapatan minimalis, dapatan tropis sedikit, ada coklatnya, tapi waktu kita masuk ke dalam rumah ada American modernnya gitu ya. Bisa kita lihat juga dari kursi-kursinya sofa ini ya, ada sentuhan hitamnya, jadi oke banget. Oke. Nah, karena di sini mereka lahannya nggak seberapa panjang teman-teman ya, mereka pakai meja makan yang nggak seberapa lebar juga. Di sini kebetulan mereka pakai meja makan yang melingkar seperti ini, jadi lebih compact gitu ya. Terus ceilingnya, nah ceilingnya ini sekitar 3 meter teman-teman, jadi bagus untuk sirkulasi udara. Apalagi di depan tadi pintunya sudah gede ya, sudah lebar. Nah di belakang sini nanti akan ada taman juga yang bisa kita pakai untuk kamar lagi. Nah luas bangunan 95 itu terdiri dari 2 kamar tidur yang bisa diekspor jadi 3 kamar tidur teman-teman. Ya nanti kita bakal cek ke belakang karena masih ada sisa tanah. Nah sekarang kita cek dulu area dapurnya. Jadi mungkin konsepnya di sini area dapur yang bersih ya. Jadi sudah ada kitchen setnya, terus sudah ada exhaustnya, juga sudah di interior semua lengkap sampai atas gitu ya. Jadi harus bersih di sini karena memang nyambung ke area living room dan ruang makan gitu ya. Jadi memang kita harus jaga kebersihan. Nah di sini teman-teman juga ada area lagi bawah tangga. Ini ada semacam kayak gudang. Jadi benar-benar semua spotnya dimanfaatkan gitu ya. Nah gudang ini lumayan besar teman-teman, sekitar 1,5 meter kali 2,5 meteran. Jadi di bawah tangga ini benar-benar full untuk gudang. Dan lagi-lagi interiornya kece ya, jadi nggak kelihatan kalau di bawah tangga ini ada gudang karena ada backdrop yang nyambung ke ruang tamu tadi gitu ya. Nah sekarang kita ke belakang. Oke, ini adalah area outdoornya teman-teman. Ukurannya cukup luas ya untuk area outdoor. Ini sekitar ada 3 meteran kali 5 meteran, jadi benar-benar 15 meter persegi ada di sini. Nah ini yang bisa dipakai untuk kebutuhan opsional kita ya. Jadi kalau teman-teman pengen rumahnya kayak gini, kamarnya masih perlu sedikit, teman-teman bisa biarkan jadi taman seperti ini, atau mau jadi kolam ikan, atau mau jadi taman yang ada rumput sintetisnya buat nongkrong, sangat bisa gitu ya. Tapi kalau memang butuh kamar banyak teman-teman, karena developer di sini nggak bangun pakai kamar yang banyak gitu ya, kamarnya cuma ada 2. Nah kita bisa explore sendiri di sini ya, bisa sekitar 3 meter kali 2,5 meter di sini cukup untuk 1 kamar tidur, dan juga bisa untuk kasur yang single atau yang queen gitu ya. Tapi kalau queen rasanya mepet gitu ya. Nah di sini ada area outdoor bisa sampai ke atas teman-teman. Ya ini desain defaultnya. Terus di pinggir-pinggirnya mereka juga ngasih tali air gitu ya. Jadi airnya bisa lewat situ dan nggak kerembes ke yang lain-lain, ke kotak-kotaknya. Nah udaranya kita bisa dapat banyak dari depan dan dari sini teman-teman ya. Apalagi mereka ngasih
kaca segede ini gitu ya, dengan kusen yang ciamik. Nah kusen ini mereka pakai yang YKK teman-teman ya. YKK itu adalah rajanya kusen, jadi kualitasnya paling bagus daripada yang lain-lain gitu ya. Nah cahayanya pun juga oke, kita bisa kelihatan. Terus mereka juga ngasih kordennya tinggi warna abu-abu, jadi American modernnya lebih kerasa lagi. Nah sekarang yuk kita coba cek lantai 2-nya. Oke, sekarang jadi lagi ada di area tangganya teman-teman. Jadi tangganya ini kalau di rumah contoh mereka pakai atas lantainya ini semacam kayu-kayuan gitu ya. Tapi ini opsional ya, jadi mereka defaultnya nanti cuma pakai granit biasa. Nah di pinggir ini ada pegangannya juga dari kayu. Jadi kesan kayunya tadi dari fasa depan masuk ke area tengah, ke bawah, ke tangga pun juga lebih kerasa gitu ya. Nah di lantai 2 ini sebenarnya ada 2 kamar teman-teman, tapi mereka desainnya agak dirubah sedikit ya, tapi menurutku juga oke. Kenapa? Karena di sini seharusnya ada kamar, tapi dijadikan sebagai ruang baca seperti ini ya. Nah ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meter teman-teman ya, bisa untuk satu kamar tidur gitu ya. Di sini mereka pakai interior ruang baca, jadi ada meja yang di bawah, ada spons seperti ini, jadi bisa untuk duduk, bisa untuk berbaring gitu ya. Dan enak juga gitu ya, kita punya area spot khusus untuk baca atau untuk bekerja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak butuh ruangan yang banyak dan cuma butuh satu kamar tidur aja di rumah ini gitu ya. Nah sebelum kita kamar utamanya, di belakang sini ini juga dikasih kaca gede teman-teman ya. Jadi kalau kita buka bisa. Nah kalau kita buka teman-teman, ini juga kedapatan cahaya dan udara yang oke banget ya. Nah kebetulan kita bakal dapat banyak udara di sini, jadi meskipun nggak pakai AC tetap isis gitu ya, tetap dingin. Oke, kita coba tutup dulu. Nah ini nggak cuma yang ini aja, yang kanan, tapi yang kiri juga kedapatan teman-teman, bisa dibuka ya. Untuk yang bagian atas, yang bagian bawah sudah fix gitu ya. Nah untuk granitnya, lantainya di sini mereka pakai abu-abu ya, 60 x 60. Jadi kesan mewahnya tambah dapat lagi, industrialnya lebih dapat, dan American modernnya lebih dapat juga. Oke, yuk kita masuk ke kamar utama. Oke, kita masuk kamar utama teman-teman. Ini adalah kamar yang paling besar gitu ya, daripada kamar sebelah atau kamar yang di bawah kalau teman-teman mau explore. Ukurannya sekitar 3,5 meter, ke depannya sekitar 5-6 meteran teman-teman, jadi memang besar. Nah ini kebetulan kasurnya, ranjangnya sudah king gitu ya, jadi bisa untuk 2-3 orang. Dan lagi-lagi interiornya juga kece teman-teman ya. American modernnya sangat kental, apalagi juga ketambahan sedikit sentuhan tradisionalnya gitu ya. Ada semacam kayak anyaman-anyaman kayak gini, sama kayak di pintu depan gitu ya, jadi balance sampai ke atas. Bahkan backdropnya pun juga mereka pakai pattern yang serupa gitu ya, garis-garis. Nah di depan sini teman-teman, mobilitasnya cukup oke ya, karena ukuran kamarnya besar, sekitar 3,5 tadi lebarnya. Nah di sini mobilitasnya nggak sempit-sempit ya, jadi memang masih lebar. Kita mau taruh buffet di sini bisa, mau taruh TV pun juga oke. Nah mereka juga ketambahan kloset seperti ini ya, bisa dipakai untuk lemari. Nah ini rumah contohnya sudah dipasang lemari full sampai atas, jadi bisa kita pakai untuk lemari seperti ini. Terus untuk meja rias pun juga kedapatan gitu ya, dan juga kamar mandi dalam. Tapi sebelum kita kamar mandi dalam, nah ini juga kedapatan kaca teman-teman yang bisa dibuka juga. Nah jadi udaranya dari kamar ini juga bisa langsung masuk gitu ya, kece banget. Dari depan sampai belakang mereka juga pakai kusen YKK warna hitam. Oke, yuk kita coba ke kamar mandinya. Oke, kamar mandinya nggak jauh beda dari yang bawah teman-teman. Jadi tetap pakai granit 60-60 untuk dindingnya, dan lantainya bawah ada kloset duduk, ada shower, dan juga ada wastafel. Ada kacanya juga tapi opsional. Dan di sini mungkin ketambahan sama blower exhaustnya ini ya. Jadi bau-baunya terus uap panasnya bisa langsung terserap keluar gitu teman-teman. Nah, The Grand Kenjeran ini teman-teman, ini punya banyak banget fasilitas yang menurutku sangat jarang ada di Surabaya. Gitu. Yang pertama ada Niji Picnic Ground, jadi tempat untuk piknik. Kita sekeluarga bisa piknik di situ, makan siang bersama, nikmatin. Kita nggak perlu ke Malang, tapi di daerah situ pun juga bisa di fasilitas ini, Niji Picnic Ground. Yang kedua ada panoramic swing, yaitu ayunan dengan pemandangan danau teman-teman ya. Jadi ada danaunya,
Oke, yang ketiga ada jogging track, jadi tempat kita untuk lari, olahraga sangat bisa. Terus ada communal space untuk kita kumpul-kumpul ya, meeting-meeting sama tetangga, ngobrol-ngobrol sangat bisa juga. Yang terakhir ada Hana Lake teman-teman, jadi ada semacam danau yang dipersiapkan untuk kita bisa healing dan juga bisa mempercantik lingkungan dan menyejukkan suasana yang ada di The Grand Kenjeran. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi kita sekarang lagi ada di The Grand Kenjeran, klaster Akino ya. Ukuran rumahnya 5x16, luas tanahnya totalnya 80 meter persegi dan luas bangunannya 95 meter persegi. Ada satu carport ya, ada 2 kamar tidur atau bisa dieksplor dari 3 kamar tidur. Ya, untuk listriknya sendiri 3500 watt, airnya sudah PDAM dan ada tandon air bawahnya teman-teman. Dan mereka di sini pakai smart home system, jadi dari CCTV, smart lock, terus sudah ada AC juga, jadi membuat rumah kita jadi semakin lengkap dan nyaman gitu ya. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman mulai dari 2M-an aja. 2M nggak punjul-punjul, bukan menuju ke 3M tapi di sekitar 2M teman-teman. Atau lebih lengkapnya lagi teman-teman bisa langsung kontak Jadi, nomornya di bawah ini. Kalau mau survei, mau tanya price list dan lain-lain bisa langsung aja ke nomor tersebut di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Juara Rumah Murah SBY supaya kita semua bisa tahu, bisa dapat kabar terbaru tentang rumah dan properti yang murah yang ada di Surabaya dan sekitarnya, khususnya di The Grand Kenjeran ini teman-teman. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.